Hari ini, Rabu 28 Agustus 2024 merupakan hari kedua masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024. Sejumlah tokoh di berbagai daerah berbondong-bondong mendatangi kantor KPU setempat untuk mendaftarkan diri. Di Medan, Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution Surya mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Di Banten, pasangan Airin Ade Sumardi mendatangi KPU Banten untuk mendaftarkan diri. Di Jakarta, dua pasang calon kompak mendaftarkan diri di hari kedua. Diawali dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP, kemudian disusul oleh Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus. Sementara di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin diantar Gibran, wakil presiden terpilih, untuk mendaftarkan diri ke KPU Jawa Tengah. Di Jawa Timur, tampak Khofifah dan Emil Dardak mendatangi KPU Jawa Timur untuk mendaftarkan diri. Kejutan demi kejutan juga terjadi di hari kedua pendaftaran bakal calon kepala daerah ini. Di Tangerang Selatan, Banten, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria malah mengundurkan diri dari kontestasi pilkada. Hingga sejumlah partai yang dahulu mendukungnya beralih dukungan ke Benyamin Daphni dan Pilar Saga Iksan. Namun, hingga hari kedua ini tak tampak pergerakan Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan maju ke pemilihan gubernur Jakarta bersama PDIP. Akankah pintu untuk Anies maju ke pemilihan gubernur Jakarta telah tertutup? Seperti apa PDIP menyiapkan jagoannya untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat serta Jawa Timur? Dan akankah kembali terjadi akrobat politik di masa pelik atau di hari-hari akhir pendaftaran bakal calon kepala daerah ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana pemirsa? Apakah Anda pusing melihat peta politik Pilkada 2024? Saya tidak tahu sih, itu mungkin terserah Anda bagaimana memaknai dan juga melihat fenomena ini. Tapi yang jelas bahwa peta politik Pilkada 2024 di seluruh wilayah menyelenggarakan Pilkada di Indonesia ternyata tidak terpola, ajek atau pasti pemirsa. Khususnya dengan keberadaan Kim Plus, bahkan juga PDIP dan juga partai lainnya. Contohnya di Jakarta, bahkan di Banten, juga daerah lainnya. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah ini termasuk ke dalam akrobat politik sama seperti judul saya di Apa Kabar Indonesia Malam? Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, yakni pengamat politik kita, Mas Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Malam Mbak Caca. Ya, kita terpisahkan oleh pot bunga indah ini ya. Baik, saya akan menyapa juga narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom, pemirsa. Yakni dari PDIP, saya mau sapa terlebih dahulu Bang Ciko dan juga Jubir Anies Baswedan. Di sini ada Pak Usama Hisham yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Dan sudah ada Bang Emmanuel Melkiades Lakalena di sini, mewakili dari Golkar, Wakil Ketua Umum. Bang Melki, selamat malam, Assalamualaikum. Bang Ciko, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Caca, Mas Ciko, semuanya. Mas Umam. Malam, Bung, Mas Umam. Sekarang saya ingin pertama kali kepada Bang Melki. Nah, ini bagaimana dari Partai Golkar? Ini saya tidak tahu ya, bagaimana sih sebenarnya Partai Golkar meracik, meramu, dan juga mengatur pola calon-calon yang berlaga di Pilkada 2024. Kok seakan-akan di satu sisi bersama dengan Kim Plus, di satu sisi bersama dengan PDIP. Bagaimana Bang Melki? Ya, pertama begini Mbak Caca. Prinsip dasar Golkar dalam pilkada kali ini adalah tentu bersama dengan teman-teman Kim ya, yang sudah menjadi komitmen dari para pimpinan partai, para ketua umum untuk kita bersama-sama dengan Kim dalam rangka melanjutkan yang sudah dilakukan saat ini dan juga meneruskan dan mempersiapkan apa yang nanti akan menjadi visi misi program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di periode ke depan. Dan tentu juga kita juga tidak bisa menghindari bahwa di satu dua tempat juga di luar teman-teman Kim juga tentu ada juga dinamika lokal yang juga pasti akan terjadi, dan biasanya kami akan menyampaikan dengan para pimpinan Kim yang lain dan tentu akan mencari musyawarah mufakat dalam konteks demikian. Dan tentunya juga kalau kita lihat pasca putusan MK kemarin, saya pikir semua partai politik menyadari bahwa perlu ada perubahan skenario atau perubahan cara dalam menyikapi pasangan calon yang akan ditampilkan, dan tentu
semua partai termasuk Partai Golkar menyesuaikan diri dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga membutuhkan penyesuaian di lapangan. Tapi prinsipnya adalah kami ingin agar keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan dengan baik di periode Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa dipastikan juga diteruskan juga di lapangan oleh para calon-calon kepala daerah di provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Baik, bagaimana kalau Bang Ciko melihatnya ini pasca putusan MK pada akhirnya PDIP unjuk gigi ya atau unjuk kemampuan untuk mencalonkan calonnya di Pilkada 2024, tapi kita juga bingung. Ini untuk Jakarta ini di luar prediksi nama Pak Pramono bersama dengan Rano Karno, bagaimana Bang Ciko? Jadi gini, pertama saya jawab dulu terkait PDI Perjuangan termasuk yang diuntungkan dalam karena putusan MK kemarin. Namun kalau kita mau jujur, putusan MK ini menguntungkan sebanyak partai, menguntungkan juga masyarakat, karena masyarakat kembali mendapatkan haknya untuk bisa memilih dari sekian banyak calon, dan tidak hanya 1-2 calon, bahkan cuma hanya 1 calon yang kadang-kadang dipaksakan hanya untuk menutup kemungkinan calon-calon lain maju. Nah, harapan kami sejak awal memang untuk bisa mengusung kader sendiri sebagai partai kader, itu yang utama. Sebagai partai yang ideologis tentunya bagi kami penting bagi sesama kader dan juga non-kader, tetapi yang memiliki visi, misi, dan kesepakatan yang sama terkait garis perjuangan dan ideologi. Nah, ini bersambung dan ada hubungannya terkait dengan bagaimana kami akhirnya memutuskan untuk mengusung Mas Pramono Anung dan Rano Karno. Tentu sejak awal di internal kamilah yang kami prioritaskan. Ketika itu bahkan Pak Anies Baswedan kan masih didukung oleh beberapa partai politik yang kemudian meninggalkan yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang ada pembicaraan seakan-akan PDI Perjuangan meninggalkan Mas Anies. Oh, itu saya rasa nggak benar, karena Mas Anies memang belum pernah bersama kita, dan walaupun ada keputusan MK, kemudian namanya mencuat sehingga bisa masuk dalam nominasi, tetapi utamanya sejak awal PDI Perjuangan berusaha untuk mengutamakan kadernya untuk maju. Dan pada akhirnya memang Ibu Mega mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mendukung Mas Pram dan Bung Rano Karno. Yang menurut kami ini adalah utamanya dipikirkan kenapa mereka yang dipilih, yang utama dipikirkan oleh Ibu Mega adalah rakyat Jakarta. Karena keduanya memang mempunyai pengalaman yang luar biasa, rekam jejak yang baik, pengalaman-pengalaman di legislatif maupun eksekutif. Kita tahu Mas Pram 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI, pernah jadi pimpinan DPR dan juga sekretaris kabinet sekarang. Begitu juga Rano Karno yang dikenal sebagai seniman, namun banyak yang tidak mengetahui bahwa sebagai kepala daerah beliau pernah jadi wakil bupati, wakil gubernur untuk masa yang tidak terlalu lama memang, dan sekarang anggota DPR RI. Jadi bagi warga Jakarta saya rasa ini suatu kemenangan juga, bahwa akan ada pilihan-pilihan yang memang mumpuni dan cakap dalam pemerintahan dan administrasi serta manajerial, dan semoga saja pasangan kami yang akan dipilih. Oke, Mas Umam, boleh dong dikomentari. Nah, ini keputusan yang tepat tidak sih dari 2 partai politik ini dalam menentukan pihak atau mungkin calon yang akan berlaga di Pilkada 2024? Kita bahas Jakarta dulu ya. Iya, Jakarta dulu. Ya. Baik. Secara general, Mbak Caca, masing-masing partai itu berorientasi pada apa yang disebut oleh Bentham sebagai kemanfaatan maksimal. Jadi maximal utility. Nah, itu seringkali kemudian ditentukan oleh banyak faktor. Mulai dari faktor pertimbangan cukup rasional, yang tidak rasional, termasuk juga hal-hal yang sifatnya incidental influence. Atau hal-hal yang sifatnya betul-betul ditentukan oleh current emotion. Dinamika apa yang terjadi di dalam partai. Nah, semua itu dalam konteks Jakarta misalnya, tampaknya memang yang dilakukan oleh PDIP cukup clear, yaitu mengutamakan kader partai. Tetapi hal itu juga bisa dibaca sebagai bagian dari upaya negosiasi, karena pasca dinamika di MK kemarin dan terjadi gerakan yang kemudian melakukan hantaman terhadap pemerintah dan menjadi ujian bagi iman politik Kim, apakah solid atau tidak solid, tampaknya dan juga menurut informasi spekulatif sudah ada deal-deal politik di mana kemudian Kim
diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk tetap memberikan komitmen menjaga apa yang disampaikan oleh MK, tapi di saat yang sama konon informasi spekulatifnya PDIP berkomitmen juga tidak mengusung Anies Baswedan. Itu dilakukan informasinya sekitar Kamis siang atau Kamis sore. Meskipun di esok harinya Bu Mega memberikan ruang, Mas Anies juga bertandang ke DPD di PDIP, tetapi terlepas dari semua itu, ya ini adalah bagian dari ekspresi kalkulasi politik yang paling rasional bagi PDIP untuk berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar Kim Plus di Jakarta. Oke, nanti dijawablah Mas Ciko, benar tidak sih ada perjanjian di bawah meja antara PDIP dan juga Kim Plus tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada 2024? Sesaat lagi.